Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Tutur Inisiatif, di Inisiatif Talk. Saat ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang penutur. Jadi nama channelnya Tutur Inisiatif, Mas Leo, dan kita sebutnya pendengar Tutur Inisiatif ini Sobat Tutur. Dan Mas Leo sendiri, kita tidak ingin memanggilnya pemateri narasumber karena kedengarannya terlalu berat, Mas. Jadi kita sebut aja penutur begitu, Mas. Jadi supaya harapannya apa yang Mas Leo tuturkan ini dapat menjadi ide, menjadi inspirasi lah bagi sobat tutur semua begitu, Mas. Nah, bagaimana kabarnya nih, Mas? Ini kelihatannya di belakang ada pantai. Kayaknya memang virtual background atau memang aslinya lagi di pantai ini, Mas? Ini pantai virtual ya sayangnya. Pantai virtual. Pantai virtual. Ya, alhamdulillah kabar baik sih. Mungkin pertama-tama saya ingin menyapa sobat tutur Sobat ya, tutur, Mas. kita panggilnya ya, sobat tutur. Dan saya juga ingin berterima kasih ke Rahim dan Dendi juga yang udah mengundang saya di podcast kita kali ini. Excited sih bisa ketemu lagi sama Dendi yang satu alma mater juga. Udah lama banget kita mungkin udah 1 dekade lebih gitu nggak kontak gitu kan. Oh iya, sekarang sudah 2021, wah udah 11 Sekarang tahun. sudah 2021, kayaknya 2020 itu kita skip ya. Tiba-tiba udah 2021 gitu. Nah, siap Mas. Nah, Mas, ini mungkin kita kan nanti akan bercerita mengenai bagaimana ya tips dan trik sukses berkarir di startup company begitu, Mas. Nah, mungkin Boleh. Supaya sobat tutur lebih mengetahui begitu, Mas. Boleh dijelaskan nggak, Mas? Sebenarnya kalau misalkan saya boleh tanya, sebenarnya Mas Leo ini siapa? Nah, mungkin boleh dijelaskan, Mas. Siapa Mas Leo ini? Wah, pertanyaan awalnya juga udah susah ya, mesti mencari jati diri gitu ya. Well, saya sekarang di Gojek, ya kan. Saya aslinya dari Lombok, Pulau Lombok. Saya lahir dan besar di Lombok. Background keluarga saya pedagang, bisnis gitu, tapi bisnis kecil di Lombok. Terus saya melanjutkan kuliah di Bogor, di IPB. Dan ya, sekarang saya ada di Gojek. Intinya membantu membangun Gojek lah di Indonesia sebagai yang kita bilang kan perusahaan karya anak bangsa ya. Gimana supaya di tahap selanjutnya dari perkembangan Gojek kita bisa tetap stay true, istilahnya bisa tetap melekatkan diri kepada misi awal kita kan untuk membuat Indonesia bangga menjadi satu dari sedikit produk Indonesia yang berskala internasional, mengembangkan talent-talent Indonesia yang berkelas dunia, dan juga tentunya memberikan produk dan layanan yang dalam misi kita kan removing daily frictions gitu kan, yang membuat hidup orang sehari-hari menjadi lebih mudah, sehingga sehingga manusia punya lebih banyak waktu. Dan waktu yang lebih banyak ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, karena kita percaya dari situ lahir inovasi. Kalau kita terlalu sibuk, mesti ke pasar, mesti ke kantin, beli makanan, itu kan mungkin 30% waktu kita udah habis kan, masih berpindah dari satu poin ke poin yang lain, gitu kan. Nah, bayangkan kalau 30% waktu kita itu bisa kembali ke kita, karena tadi friksinya dihilangkan, dan ya dari situ kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk hal yang lain, dari berpikir mungkin bisa melahirkan inovasi gitu. Jadi kalau ditanya siapa saya, mungkin I'm a believer. Saya tipe orang yang harus percaya dulu terhadap sesuatu. Biasanya I believe in a mission. Kalau seandainya kita punya, when we hear a good mission and we believe in it, ya we follow gitu kan. When we have a good mission, we do it gitu kan. Jadi saya mendeskripsikan diri saya, I'm a believer. Sebelum saya melakukan sesuatu, saya mesti percaya dulu kenapa kita harus melakukan itu. Dan yang kedua, I'm a builder. Saya adalah kuli tukang lah ya, yang bangun-bangun. Ya, saya suka membangun sesuatu, terutama dari sesuatu yang belum besar ke ya gimana supaya bisa lebih besar dan lebih impactful. Karena tadi kan dalam hidup saya lebih banyak tipe yang di-drive oleh value kan. Karena tadi believer dulu baru builder. Iya, dan saya tangkap tadi mungkin saya belum tahu secara detail nih, Mas, values dari Gojek sendiri, tapi
apakah sebagian yang Mas Leo sebutkan tadi itu mempermudah kehidupan manusia begitu ya Mas ya? Itu misi sih kalau saya bilang. Misi. Tapi kalau value kan kita punya value seperti Oh ya. social impact, bisnis itu harus bisa memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, membangun komunitas lah istilahnya gitu kan. Karena kalau masyarakat sendiri kan akan susah gitu kan. Kalau dari dulu kan kita percaya bersatu kita teguh gitu kan. Nah, bersatu kita teguh dalam bahasa digitalnya sekarang adalah community building gitu kan. That is what Facebook does gitu kan. Facebook kan walaupun social media kan sebenarnya mereka building community. Begitu juga Gojek, kita building komunitas UMKM, kita building komunitas informal. Karena ya kalau mereka fight sendiri-sendiri, nggak akan punya skala gitu, akan ketinggalan zaman. Tapi kalau mereka di-build sebagai satu komunitas, misalnya komunitas mitra, komunitas GoFood misalnya, mereka punya peluang. Mereka punya peluang untuk step up. Kalau enggak ya akan terus kapitalis kan, akan terus ya mungkin nggak boleh sebut merek lah ya, perusahaan-perusahaan yang bernilai puluhan triliun gitu ya akan mendominasi bidang F&B di Indonesia gitu ya kan. Iya, jadi kalau dari sisi value, social impact merupakan value yang utama. Speed, kecepatan itu juga value lain yang dimiliki oleh Gojek. Dan yang ketiga mungkin inovasi ya. Ya, menarik Mas. Jadi saya ya kebayang ya saat Mas Nadiem Makarim masih menjadi CEO Gojek kan, saya ingat sekali dulu Mas Nadiem sering ngomong ya Gojek ini nggak sekedar hanya aplikasi untuk pemesanan ojek online, tapi ya super apps begitu. Jadi itu sampai sekarang masih terus berkembang gitu ya Mas ya? Ya mungkin istilahnya you name it we do it gitu kan. Jadi dari apa yang kalian mau ya kita coba lakukan gitu kan. Kalian pengen belanja ya tapi nggak punya personal shopper yang bisa disuruh-suruh buat minta tolongin buat belanja, ya kita adakan itu gitu. Sakit misalnya malam-malam susah nyari obat, susah konsultasi ya kita juga adakan misalnya GoMed misalnya ya kan. Barang ketinggalan ada GoSend gitu kan buat nganterin, nggak perlu balik ke rumah dulu buat ngambil. Oh iya. Ya, so yeah, you name it we do it. Itu mungkin salah satu spiritnya ya. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya Mas, saya agak penasaran Mas. Nah, tadi ya Mas Leon, you name it, we do it gitu kan. Gimana agility dari Gojek sendiri, saya nggak kebayang gitu Mas. Well, mungkin dari pengalaman saya, kita kenapa bisa agile karena kita berani bereksperimen. Kalau kita percaya pasti ada jalan kan. So ya udah, kalau kita punya ide, yang paling penting adalah we test it out gitu kan. Kalau kita nggak pernah mengetes ide kita nggak akan tahu benar atau salah ya kan. Kalau di startup mungkin yang membedakan dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya, saya nggak mengkotak-kotakan ya, ada perusahaan startup, ada perusahaan konvensional, karena saya pernah ada di dua-duanya. Jadi mungkin saya bilangnya perusahaan yang startup, perusahaan yang baru, gitu kan. Baru itu mungkin ya baru kurang dari 10 tahun umurnya, dan perusahaan yang udah lama, gitu kan. Nah, bedanya apa sih? Di startup itu kita percaya prinsip namanya iterasi. Kesempurnaan itu nggak ada dari day one. Jadi yang paling penting adalah luncurkan dulu, terus iterasi. Iterasi itu misalnya Rahim ngasih feedback, ini jelek nih, ordernya susah, ya berarti kita perbaiki di order flow-nya. Atau Rahim kasih feedback lain, promo-promonya nggak kelihatan nih, kita perbaiki di discoverability, supaya orang langsung melihat apa yang kita tawarkan. Jadi ya itu sih yang membuat speed, karena kita mulai dulu, nanti akan dibangun dari iterasi, terus pengulangan, trial and error, sampai menjadi mungkin tidak sempurna, tapi menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, setelah ada iterasi, baru kita mulai memikirkan skala, ya kan. Kalau misalnya usernya jadi 100 juta, gimana nih? Sistemnya kuat atau enggak, gitu kan. Bandwidth-nya ada atau enggak. Kalau usernya sekarang tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga, sistemnya mesti buat baru, atau kita bisa mengembangkan sistem yang ada, tapi cakupan geografisnya lebih luas. Jadi itu sih kenapa menurut aku kita bisa punya speed ya, karena kita percaya tadi perfection itu is not coming from day one. Perfection itu lahir dari
ya tadi iterasi dan seberapa cepat. Kadang-kadang kalau dulu kan kita ngomongnya project itu 3 bulan, 6 bulan, terutama karena saya dulu berkarir dari consulting ya kan, dunia manajemen konsultansi, di mana rata-rata proyek ya 6 bulan, paling cepat ya 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau di Gojek, ide yang muncul minggu lalu bisa jadi minggu depan udah harus dijalankan. Atau ide yang muncul kemarin, hari berikutnya udah harus dijalankan, dan itu kejadian. It is not just ini benar-benar anecdotes gitu. Dalam kehidupan nyata ini terjadi. Iya, Mas. Dan itu malah seperti yang Mas Leo sampaikan, itu boleh dibilang mulainya dari bawah ya, Mas. Maksudnya ide inovasi itu mulai dari bawah, nanti dari pihak manajemen hanya menyetujui saja gitu ya, Mas? I think nggak penting ide itu mulai dari atas atau dari bawah. Menurut saya yang paling penting ide itu relevan. Nah, gimana supaya ide itu relevan? Supaya ide itu relevan itu mesti user centric. Kita mesti lebih dengerin consumer. Siapa user yang kita serve? Kadang-kadang misalnya kayak GoFood. GoFood itu lahir bukan dari kita, bukan dari top down atau bottom up, bukan dari atas atau dari bawah. GoFood itu lahir dari ya teman-teman users kayak misalnya Rahim, Dendi. Mereka memberikan saran gitu kan. Terus kita lihat, oh iya, dulunya kan kita cuma ada layanan transportasi, ya kan. Nah, dari data kita baru sadar, oh ternyata lebih dari 70% layanan transportasi kita itu ke restoran. Dan orang banyak yang quote unquote ya, for the lack of better word, mengabuse layanan transportasi. Jadi mengabuse layanan transportasi gimana? Transportasi kan harusnya nganterin orang nih, ya kan? Mereka bikin janjian sama mitra kita, ini saya pesan makanan ya dari misalnya Pisang Bu Nani, tolong dibawain ya. Tapi nggak nganterin orang, nganterin barang. Nganterin barang. Ya kan? Nah, dari situ lahir ide, oh iya, berarti konsumen kita mau food delivery. Ya kan, GoShop juga, ya kan, nggak semua orang punya pembantu rumah tangga, misalnya. Ya kan? Kita ingin menghadirkan ya semua orang bisa punya pilihan gitu. Kalau mereka nggak punya waktu, ingin belanja, ya mereka ada yang membantu, gitu, ada yang bisa membantu sehingga mereka bisa ya tadi melakukan hal lain gitu kan dengan waktu yang tersisa. Jadi menurut saya ide yang paling baik itu adalah ide yang relevan, ya kan. Dan ide yang relevan itu nggak mesti bisa jadi top bottom, bisa jadi bottom up. Dan kalau di kita yang paling penting adalah we are crazy about users, being very very user centric gitu kan. Selalu kepo lah istilahnya kan, nanyain apa sih yang bisa kita bantu, apa sih masalah dari konsumen yang mau kita pecahkan. Dan kekepoan yang sama kita pindahkan juga ke misalnya drivers atau ke merchants gitu kan. Kita selalu ingin tahu gimana supaya drivers kita lebih nyaman, lebih aman dalam menjalankan orderan mereka, dan tentunya lebih sejahtera juga gitu kan. Sehingga tadi value atau misi social impact itu bisa benar-benar ejawantahkan ya, di realize gitu kan. Dan merchants juga sama, kira-kira gimana supaya UMKM ini yang modal kan mereka pasti kalah dengan pemain besar kan. Gimana supaya mereka tetap bisa relevan, tetap bisa bersaing. Oh, mesti ada digital marketing, oh mesti ada promotion ya kan. Dan ternyata nggak semua UMKM itu awalnya paham gitu kenapa mesti promote, kenapa mesti keluar duit di marketing. Dan kalau di pikiran mereka marketing itu mainannya Indofood lah, mainannya perusahaan besar gitu kan. Ternyata ya sekarang kan dengan adanya digitalisasi, marketing itu didemokratisasi. Jadi siapapun bisa melakukan marketing. Bahkan sekarang kita pun bisa misalnya pay promotion gitu kan di Instagram supaya followers kita lebih banyak segala macam gitu kan. Jadi ya itu sih Rahim yang paling penting. Ya ide itu datang dari consumers kita sendiri gitu. Itu yang paling relevan karena kan mereka yang tahu masalah hidup mereka itu apa sih, apa yang bikin mereka frustasi tiap hari. Kadang-kadang kita juga nggak tahu gitu kan. Atau kadang-kadang kita pikir kita paham, tapi ternyata konsumen kita itu luas banget karena kita mengambil experience itu pasti dari kehidupan kita ya kan. Dan kehidupan kita is only this much gitu. Ya kan. Sementara konsumen kita kan berlatar belakang budaya yang berbeda, berlatar belakang sosial ekonomi yang berbeda, background pendidikannya berbeda. Ya kalau kita cuma inward looking, benar-benar sourcing ide dari kita sendiri, ya we only know what we know. Kita nggak akan expand kan horizonnya gitu. Jadi tadi itu berarti ya
Gojek sendiri memang berfokus kepada customer tadi seperti mission yang Harus. Mas Leo sebutkan tadi, Mas, Mungkin social nggak hanya impact dan speed customers tadi, ya, Mas. tapi stakeholders lah. Oh, Karena kan stakeholders. kita punya users seperti Rahim, Dendi, Iya. hopefully ya. Iya. Kalian berdua adalah user Gojek ya. Iya, insya Allah. Ya, setiap hari saya masih pakai GoFood, Mas. Oke, alhamdulillah. Dan kita juga punya merchants gitu kan, yang Iya. kita sebut sebagai user lah, ya kan, teman-teman Iya. UMKM yang bergabung di online platform. Dan yang paling penting kita juga punya drivers yang kita sebut mitra, ya kita sebut mitra roda 2 atau mitra roda 4. Tanpa mereka nggak akan ada yang jalan gitu kan. Iya. Dan 3 ini adalah yang kita layani gitu kan, user yang benar-benar kita serve itu adalah tiga kelompok ini yang jadi stakeholders kita. Iya. Wah, menarik, Mas. Nah, tadi dari penjelasan tadi sih yang saya tangkap ya, Mas Leo sudah menjelaskan ya sederhananya bagaimana sih bisnis Gojek ini berjalan begitu ya, Mas ya? Iya. Nah, mungkin ini ke pertanyaan selanjutnya, Mas, supaya kita back to the topic nih, Mas. Khawatirnya nih Gojek temanya terlalu menarik ini, Mas. Nah, kalau boleh, tadi mungkin Mas Leo sudah ada mention beberapa sih. Kalau boleh tahu, Mas, peran atau posisi Mas Leo di Gojek sekarang sebagai apa, mengerjakan apa, sehari-hariannya ngapain sih, Mas? Oh, pertanyaannya menarik. Tapi mungkin bukan sehari-hari, Mas, tapi sehari semalam ya, Mas ya? Karena 24 jam, Mas. Malam tidur. Oh, malam tidur. Ya, saya tipe orang yang percaya istirahat itu penting banget. Ya, benar. Saya tipe orang yang sangat-sangat dipengaruhi kalau kurang istirahat itu jadi cepet capek. Kan? Iya. Dan kalau kita capek, kadang-kadang ya kualitas ide yang keluar juga nggak maksimal. Iya, benar, Mas. Ya, mungkin ke pertanyaannya Rahim, saya bergabung di Gojek 2018 dan tadi ya karena spiritnya Gojek kan masih spirit startup gitu kan, perusahaan yang rintisan, kita selalu merasa kita masih early gitu, kita masih belum jadi sesuatu yang udah apa istilahnya bisa legowo lah ya, bisa complacent istilahnya. Jadi saya berganti role tuh 3 kali. Dalam waktu shifting karir begitu, Mas? Berganti role dalam Gojek. Dalam Gojek. Berganti posisi lah kalau kita bilang. Iya. Ya kan? Posisi pertama saya itu posisi di daerah. Di mana, Mas? Jadi di luar Jakarta lah, di luar Jabodetabek. Dulu kita bilangnya city owner. Ya kan, saya jadi memegang salah satu kota utama Gojek dan pekerjaan sehari-harinya apa ya, mengembangkan bisnis di situ. Sebagai mini owner kalau kita bilang, ya kan. Kita dikasih satu city, satu kota, dan kita punya semua support dari Gojek. Ya udah, kita gunakan itu untuk mengembangkan kota tersebut baik secara bisnis maupun secara social impact, ya kan. Kita mesti lihat juga dampak sosial kita di kota tersebut, gimana kontribusi kita terhadap ekonomi lokal, gimana kontribusi kita terhadap akselerasi digitalisasi di kota tersebut, dan gimana kontribusi kita juga dalam apa istilahnya membangun atau melindungi kaum-kaum yang belum setara lah, seperti misalnya penyandang disabilitas atau kaum wanita, gimana kita empower wanita juga masuk ke dalam ekosistem dan sistem ekonomi gitu. Jadi ya day to day-nya ngurusin operation, ngurusin sales, ngurusin marketing, all the things that a business owner does gitu kan. Saya sempat di role ini selama hampir 1 tahun. Terus kemudian saya diberi kepercayaan memegang region. Region itu dalam artian kalau tadi city owner, kalau region itu adalah konglomerasi kota-kota. Beberapa kota penting disatukan menjadi satu region. Istilahnya ya pekerjaannya sama, tapi scope-nya lebih luas dan lebih kompleks. Karena di region kan kita udah harus mulai berpikir soal government relations kayak gimana nih, gimana kita membangun hubungan dengan pemerintah lokal. Karena kan di mana-mana kan sekarang sepertinya rumusnya public and private itu mesti jalan bareng. Karena makin kompleks gitu kan. Apalagi COVID itu kan nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau cuma swasta aja ya private can only do this much. Kalau cuma government aja ya government can only do so much gitu kan. Iya, benar, Mas. Jadi combine gitu. Nah, saya memegang region itu di masa-masa COVID mulai.
Jadi di situ ya lumayan seru ya, selain bisnis, kita selain growing bisnis, not growing ya, mungkin mempertahankan bisnis, kita juga ngomongin BCP kan, Business Continuity Plan, gimana melindungi mitra kita, gimana melindungi merchants, user kita dari dampak pandemik, dari dampak wabah COVID gitu kan. Gimana supaya user kita merasa aman, berapa penyesuaian apa yang harus kita lakukan. Dulu kan new normal di 2020 quarter 2 kan masih belum se-clear sekarang kan. New normal itu adalah memakai masker, ada vaksin, segala macam, physical distancing. Kalau dulu kan kita mesti mendefinisikan new normal itu kayak gimana gitu kan. So itu seru banget sih belajar soal leadership crisis, dan itu speed mungkin udah hitungan jam, apa yang dipikirkan dalam beberapa jam ke depan harus sudah jalan gitu. Udah bukan, nggak bisa lagi kita ngomongin let's do a project 3 bulan 6 bulan, udah lewat gitu kan. Kita nggak tahu COVID ini akan berakhir kapan gitu kan pada saat itu. Tapi kita tahu people are suffering, orang-orang menderita gitu kan. Nah itu yang saya lakukan. Terus di awal 2021 saya memegang Indonesia, salah satu bisnis paling besar Gojek di Asia Tenggara, tapi dari sisi strategi. So in short, saya menangani perencanaan bisnis lah untuk Indonesia, untuk bisnis kita di Indonesia. Salah satunya adalah ya gimana kita bisa membuat proses-proses yang ada di bisnis kita lebih efisien, gimana growth strategi, misalnya strategi perkembangan bisnis kita mungkin 5 tahun ke depan, gimana dan beberapa special projects itu misalnya gimana supaya kita bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan, gimana supaya kita bisa meningkatkan produktivitas perusahaan, mungkin hal-hal seperti itu sih yang saya lakukan sekarang ya. Lebih banyak berada di thinking part. Kalau sebelumnya kan di doing part, gitu kan, eksekusi, ya kan. Lebih banyak berada di thinking part, dan karena sebelumnya saya berasal dari region, memegang kota, memegang region, ya sekarang saya mesti bisa jadi penyambung gitu kan antara grup, antara Gojek sebagai company dengan bisnis-bisnis kita di region. Gimana kita ngumpulin misalnya, user kita di Sumatera itu beda sama user kita di Jawa. Ya kan, gimana kita menyatukan perbedaan tersebut untuk membuat suatu proposisi atau suatu service gitu yang bisa kita tawarkan ke users kita di Indonesia. Seperti itu sih, Rahim. Nah, berarti dari 2018 sampai sekarang yang mulai awalnya region ya Mas ya, terus setelah itu naik ke mengelola beberapa region, dan sekarang mengelola Indonesia secara keseluruhan berarti Mas ya? Iya, dari sisi strategi. Dari sisi strategi. Gimana Mas, kok bisa akselerasi karir, kenaikan role-nya ya Mas ya, kenaikan role-nya itu bisa secepat ini? Gimana Mas? Ya tentunya pertama-tama ya saya cukup bersyukur, sangat bersyukur malah ya kan di Gojek dipercaya dan bisa belajar banyak. Background saya sebelum Gojek itu 100% strategi ya kan. 100% strategi dan corporate finance. Jadi prior to joining Gojek, saya bekerja kebanyakan di Singapura. Itu yang saya lakukan adalah ya jual beli perusahaan, bantu merger and acquisition, finance banget lah ya kan, dan strategi. Nggak banyak keterlibatan di operational. Ya kan, untuk mengeksekusi sesuatu itu nggak banyak. Jadi pertama kali masuk Gojek saya tuh belajar banyak soal operations. Di city owner atau region tadi ya Mas ya? Iya kan, benar-benar harus turun ke lapangan kan. Kalau nggak kita nggak tahu tuh user di Sumatera tuh kayak gimana, mitra-mitra kita di Cilacap itu maunya apa gitu kan. Jadi ya banyak banget turun, dan banyak banget hal-hal yang bersifat taktikal yang harus kita handle gitu kan. Kalau misalnya kadang-kadang kita dapat consumer complaints gitu, what are we gonna do about it ya kan? Atau misalnya drivers kita diperlakukan dengan tidak sepatutnya gitu, atau dirugikan gitu ya kan. Bagaimana kita bisa berdiri untuk ada di pihak yang netral dan menengahi perselisihan yang ada. Nah itu kan skills-nya berbeda banget ya kan, dari sisi
dari sisi bagaimana kita meng-approach masalahnya sampai bagaimana kita menyelesaikan masalahnya itu kan berbeda banget dengan framework saya yang dulu itu benar-benar nggak kepake sama sekali, hampir benar-benar relearn istilahnya, ya kan. Dan ada beberapa yang saya unlearn gitu kan. Yang saya unlearn itu biasanya strategi komunikasi sih. Karena saya hanya tahu satu metode strategi komunikasi. Strategi komunikasi itu mesti terstruktur, ya kan. Orang mesti tahu kita tuh mulai dari mana, kita itu mau kemana, dan step-stepsnya apa aja. Ternyata ya strategi tersebut harus saya unlearn. Strategi komunikasi saya itu mesti lebih luas gitu, ya kan. Kalau misalnya berkomunikasi dengan orang yang latar belakang sosial ekonomi atau pendidikan yang berbeda, kadang-kadang mesti ada strategi yang lebih appeal ke personal gitu kan, yang penting mereka suka sama kita, walaupun yang dibicarakan sebenarnya nggak relevan, muter aja di situ, kan, personal approach atau appeal to value misalnya, ya kan. Oh, Rahim ini kira-kira yang penting tuh apa? Oh, ternyata yang paling penting buat Rahim ini adalah keluarga gitu kan. Jadi kayak basa-basi gimana anak, gimana keluarga segala macam. So ya benar-benar learn, unlearn, and relearn di tahun pertama Gojek saya gitu kan. Nah, menurut saya yang paling mengakselerasi karir saya itu adalah krisis, adalah COVID di 2020. Di situ kan kita selalu tahu kan, there is always opportunity in crisis. Kan banyak orang justru yang flip the table ya kan, dari berubah 180 derajat karena krisis. Saya termasuk salah satunya gitu. Saya selalu meragukan diri saya sendiri gitu. Mungkin saya selalu merasa sebelumnya leadership saya itu hanya bekerja di situasi yang aman-aman, yang normal, yang nggak bergejolak. Tapi saya nggak pernah merasa diri saya itu bisa lead in a crisis gitu. Let alone crisis yang sebesar COVID, di mana saya ingat banget 2 bulan pertama itu income mitra-mitra kita itu turun 70%. Orang literally kalau 70% itu kan kehilangan income 70%, mungkin udah nggak bisa makan kali ya. Iya, benar Mas. Ngomongin nurunin dari ayam ke tempe gitu kan, tapi tempenya nggak kebeli. Iya, nggak kebeli. Atau cuma bisa beli tempe sehari sekali instead of sehari 3 kali gitu kan. Nah, di situ sih menurut saya akselerasi karir saya yang paling besar adalah ya ketika kita bisa membantu perusahaan dan membantu stakeholders kita di saat-saat krisis, karena itu kan semua skills kita keluar kan, skills problem solving, skill eksekusi, speed, segala macam itu kan benar-benar teruji di saat-saat seperti itu gitu. Dan skills yang paling penting adalah skills kolaborasi gitu, karena yang bisa menolong kita keluar dari krisis itu adalah one another. Together we go far gitu kan, dan together we see through crisis. Jadi ya di situ juga saya develop skills untuk menyatukan orang dari berbagai pihak. Misalnya, bekerja sama gubernur lokal, bekerja sama dengan menteri lokal, menteri yang terkait, gitu kan, bekerja sama dengan wakil dari mitra, wakil dari UMKM, gimana sih kita mau ngasih intervensi seperti apa di masa-masa seperti ini. Dan 2020 kita lewati terus terang dengan sangat baik, kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin ya karena kita ngomongin skala ya jutaan mitra, tentunya kita nggak bisa membahagiakan semua orang. Benar Mas. Ya kan? Tapi setidaknya kita bisa membuktikan bisnis kita resilient. Karena lebih parah lagi kalau bisnis kita collapse. Kalau bisnis kita collapse, semua orang nggak happy gitu kan, semua orang kehilangan pekerjaan segala macam. Kita bisa buktikan bisnis kita resilient. Dan yang kedua, nggak hanya resilient, kita bisa buktikan kalau bisnis kita itu bisa bertumbuh selama krisis. Itu yang menurut saya pencapaian yang sangat-sangat meaningful, baik terutama di pribadi saya sendiri, sehingga di 2021 ya saya rasa saya siap gitu untuk mengambil role baru, dan tentunya juga didukung dengan mentors, dengan teman-teman colleagues yang percaya gitu kan kepada saya gitu. Jadi boleh dibilang kalau saya tangkap terutama di 2020 ya Mas Leo, ketika akselerasi karir itu Mas Leo bisa memastikan bisa membuat skop kerjaan Mas Leo saat itu resilience, dan tadi yang kedua resilience, dan tadi yang kedua saya lupa. Saya juga lupa nih. di ujung lidah lupa tadi. Tapi ya artinya ya sukses lah membawa Gojek
keluar dari ya badai COVID di 2020 begitu ya Mas ya, walaupun ya memang COVID sendiri belum selesai saat ini gitu ya Mas. Sehingga Iya. itu yang Intinya apa ya, kesuksesan itu lebih kompleks dari yang kita bukan ya kesuksesan lah, in general itu lebih kompleks dari yang kita bayangkan kan, karena di sana itu ada faktor momentum juga Oh yang iya mesti Mas. faktor ya kan. Mungkin kalau seandainya di 2020 nggak ada COVID, Mhm. bakal business as usual gitu kan, bakal Iya. berbeda gitu hasilnya. Bahkan Tapi mungkin ya tidak terakselerasi, maksudnya akselerasinya nggak bisa secepat jadi. sekarang begitu ya Mas ya? Bisa jadi kita nggak tahu ternyata bisnis model kita sejauh ini udah relevan atau belum kan, karena di 2020 kan kalau teman-teman ingat ya tidak hanya Gojek tapi companies yang mencoba bertahan kan mereka juga melakukan pivot namanya ya kan. Pivot itu kan kurang lebih mereka melihat bisnis mana yang relevan, bisnis mana yang nggak relevan, sehingga ujung-ujungnya lebih resilient. Iya. Gitu. Karena bersama risiko pasti ada peluang ya Mas ya. Iya, dan itu terjadi banget ke saya ya. Leadership in crisis itu skill by itself sih. Mungkin menurut saya sendiri mungkin berbeda dengan leadership di masa-masa non-crisis ya. Di situ kita belajar soal value, bukan hanya belajar ya, tapi benar-benar mengaplikasikan gitu. Kalau value kita social impact, ya kan, di saat krisis bisa nggak kita stay true to the value gitu kan. Karena di saat krisis kan semua orang mikirnya, aduh bertahan. Kadang-kadang kita kesulitan gitu buat mikir gimana orang lain juga bisa bertahan sama kita. Tapi ternyata ya kita belajar kalau kita coba bertahan sendiri nggak akan bertahan justru. Satu-satunya bisa membuat kita melewati krisis itu adalah altruisme, ya kan, kebersamaan. Kalau kita bilang di Indonesia semangat gotong royong, semua orang bahu membahu. Kalau enggak lewat gitu kan. Iya Mas. Dan kalau saya melihat ini mungkin relevan dengan pertanyaan selanjutnya Mas. Apa yang bisa tidur nggak Mas waktu itu ketika COVID mulai masuk gitu, yang ya lockdown, dan yang Mas Leo sampaikan tadi pendapatan dari merchant dan yang lain-lain itu turun sampai 70%. Pertanyaannya bisa tidur ya, lu kayaknya saya ada beberapa perubahan mindset sih yang terjadi saat itu ya kan. Perubahan mindset pertama adalah dulu kan kita diajarin time management kan, harus tidur 6-8 jam, terus punya schedule gitu kan, pagi mau ngapain, siang ngapain. Di situ mindset saya berubah sih, dari time management ke energy management. Jadi sebenarnya yang mesti kita manage itu adalah energi, bukan not necessarily waktu, gitu, ya kan? Karena ya kalau kita energinya tetap tinggi, ya mau kerja 18 jam mungkin masih bisa, gitu. Tapi kalau kita energinya emang kita nggak interested, apaan sih nih, nggak jelas banget, ya walaupun kita udah jadwalin kerja 6 jam, ya mungkin nggak akan meaningful, gitu kan? Jadi ya saya sadar di saat krisis yang mesti kita manage adalah energi, bukan waktu. Dan energi kita ya sama aja kayak HP gitu kan. Kadang-kadang ya akan habis gitu kan. Nggak energi kan ya kalau hukum fisika kan energi itu kekal kan. Tapi kekal itu kan mesti di convert gitu kan dari sumber-sumber apa gitu kan. Baik dari sumber kinetik segala macam gitu kan. Nah, saya merasa ya two questions ya kan. Pertama adalah how do I convert my energy. Nah, di situ saya mulai pelajari, energy sources saya itu datang dari mana aja sih. Ternyata energy sources saya, dan saya terus terang orangnya introverted gitu kan. Energy sources saya itu datang dari kalau saya punya 1 jam aja waktu hening dalam waktu sehari. Hening dalam artian ya udah nggak ketemu orang, benar-benar semi meditasi dalam waktu sehari. Energi saya itu datang ketika saya melihat alam. Jadi I always make it a point ngelamun di pantai mungkin atau trekking di alam gitu dalam waktu 1 minggu, dan itu bisa mempower energi selama seminggu full. Jadi saya bisa gunakan, saya bisa tetap bersemangat mungkin lebih lama gitu, 12-15 jam itu masih oke. So itu yang pertama sih, how do I convert the energy. Energi saya itu datang dari mana, dan tiap orang itu beda-beda ya kan. Dan yang paling penting juga saya jadi paham diri saya sendiri lebih baik. Seperti misalnya saya tuh sadar kalau ternyata energi saya yang paling produktif itu datangnya di pagi hari. So apa yang saya lakukan adalah hal-hal tersulit kayak misalnya thinking, persiapan buat meeting, doing analysis, itu dilakukan di waktu-waktu di mana energi kita paling produktif.
Jangan sampai kebalikannya. Jadi Iya, saya tuh iya, nggak pernah benar. balas WhatsApp, balas email, chatting sama orang tuh di pagi hari. Ah, Karena sayang banget, itu waktu iya, saya yang iya, paling produktif gitu kan. iya. Dan di saat saya udah mulai capek, itu biasanya itu jam 4 ke atas. Jam 4 ke Hmm, atas saya udah mulai capek, udah mulai, ya kalau meeting mungkin nggak se-sharp kalau meeting iya, pagi hari gitu kan. Oh iya. ya, di situ saya mulai, oh ya mesti balas email, mesti balas WhatsApp, Hmm, gitu-gitu sih. Sama yang kedua, ya how do I conserve my energy? Ya kan, hmm, setelah tadi kita tahu dari mana kita bisa mengkonversi energi untuk mengisi diri kita. Yang kedua, dengan energi yang ada, gimana kita bisa mengconserve energi tersebut. hmm, Nah, menurut saya tips yang paling praktikal untuk mengconserve energi adalah do problem solving itu dalam team setting. hmm, Jadi kita dapat energi dari orang lain juga, iya. dan kita bisa Ah, menghemat energi kita. Karena menurut saya hmm, kalau masalah yang very complex, hmm, ada dua tips untuk problem solvingnya. Tips yang pertama adalah surround yourself with experts, ya hmm, kan. Jadi selalu libatkan orang yang kalian rasa lebih pintar atau lebih tahu daripada kalian. hmm, Baik kalau kita di Gojek, syukurnya kita punya banyak experts, ya yep, kan. hmm, Kita itu punya antropologis itu yang benar-benar mengerti gimana dinamika hmm, emosi dari mitra driver, gimana dinamika emosi dari masyarakat lah pada hmm, umumnya, ya kan. Dan kita nggak bisa sok tahu gitu kan, oh I know what my iya, drivers feel gitu kan. Padahal hmm, bisa jadi enggak gitu, karena kita nggak bisa relate aja. So number one, kelilingi diri kita dengan ahli, dengan experts, atau hmm, setidaknya kalau nggak punya experts, orang yang kita rasa lebih pintar deh daripada kita, hmm, ya kan. Jangan sampai kita yang paling pintar, kalau kita yang paling pintar bahaya justru kan. iya, Sama yang kedua, ya do it in a team setting. Itu akan mungkin energi yang dibutuhkan bisa sepersekian, jadi kalian bisa save energi buat sesi-sesi yang lain. So I always do it yang ngumpulin tim. Oh, kita butuh tim produk, kita butuh tim marketing untuk melakukan hmm. ini. Ya udah, we do it together Ah, gitu. apalagi di saat Mungkin COVID seperti ini ya, Mas. apalagi saat krisis. Mungkin itu sih membuat yang membuat, jadi eventually waktu tidur nggak masalah, as long as Ah, kita punya energinya gitu kan. yep, yep, Yang bahaya adalah kalau kita nggak punya energinya. Kita bisa hmm, aja cukup tidur tapi ya we still feel tired. iya, Kita tetap benar, Mas. merasa capek, Hmm, nggak bersemangat. So ya itu time management ke energy management. hmm. Nah, mungkin ini eh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Mungkin menurut saya juga relevan nih, Mas. Apakah energi yang Mas Leo dapatkan saat ini itu berasal karena ya Mas Leo suka dengan pekerjaan Mas Leo sekarang begitu? Iya, iya, itu betul. Iya. Hmm. Karena ya manusia pasti punya pasti punya personal bias gitu kan. Kalau Iya, kita benar. sesuatu kita lebih excited, kita lebih Mhm. bersemangat Iya. gitu. Kalau kita nggak suka sama sesuatu, Mhm. tapi menurut aku suka nggak bisa bikin kita egois gitu kan. Iya. Mhm. Kita juga nggak bisa hanya mengerjakan apa yang kita suka, Mhm. atau kita tidak mau mengerjakan apa yang kita nggak suka, ya kan. Mhm. Saya merasa doing what is right is more important than passion, ya kan. Melakukan sesuatu Mhm. yang benar itu Mhm. jauh lebih penting daripada kesukaan pribadi kita. Jadi saya selalu menanyakan ketika saya dikasih tugas gitu, is it the Iya. right thing to do? Ini hal yang benar nggak ya buat kita lakukan? Gimana sih cara kita melihat benar atau salah? Ya kita pikirin, oh kira-kira ini bisa membuat hidup siapa lebih baik gitu kan? Mmm. Apakah hidup kita sendiri doang gitu, atau ternyata oh ini justru bisa membuat hidup banyak orang lebih baik gitu kan. Ya Mmm. kadang-kadang hal yang benar kan nggak populer Iya, benar, Mas. gitu Mhm. kan, hal yang benar nggak populer gitu, kayak Mhm. misalnya kadang-kadang pemerintah naikin BBM, ya Mhm. kan, harga BBM, atau kadang-kadang ini I'm not siding with government, ini nggak Iyap. politik sama sekali ya, atau kadang-kadang ada policy di negara yang misalnya harus naikin pajak, ya Iya. kan, atau Mhm. naikin ngurangin subsidi, ya Iya. kan. Mhm. Ya itu mungkin nggak populer gitu, tapi we ask ourselves, is it the right thing to do atau enggak, gitu kan. Mmm. Karena saya belajar banget dari salah satu mentor saya yang saya paling respect, yang saya paling Mhm. hormati, leadership is not a popularity contest. Leadership is about doing the right things, gitu. Jadi ya saya nggak pernah men-set mindset saya buat jadi popular leader. Saya ingin jadi ya leaders yang benar-benar bisa make a positive difference, yang bisa Mmm. membuat suatu perubahan positif. Jadi ya itu sih menurut saya yang Iya. yang jadi kunci ya. Jadi kunci. Mmm.
Kalau mungkin kalau boleh saya menyimpulkan, ya nanti mungkin kalau saya salah mungkin mohon dikoreksi, Mas. Berarti salah satu alasan kenapa Mas Leo memilih berkarir di Gojek memberikan positif impact tadi begitu ya, Mas, ya? Ya, Apakah maksudnya, tadi Mas Leo mengatakan ya bukan masalah passion atau enggak passion, tapi lebih kepada apakah ini benar atau enggak gitu, dan Mas ya, Leo merasa bekerja di Gojek itu benar gitu, Mas? ya. Tapi ya tentunya pertimbangan pasti kompleks kan. Iya, benar, Mas. Kita join sesuatu. Ada research yang menarik. Kalau kita research top talents, misalnya top talents itu ya mungkin yang kualifikasinya baik, talent-talent yang kualifikasinya baik. Sekarang itu terjadi suatu perpindahan. Kalau dulu orang ngikutin perusahaan, ya kan, people want to work for big names, ya kan, kayak misalnya Coca-Cola, GE, General Motor, gitu kan. Itu masih relevan. Orang pasti ingin banget bisa berkontribusi untuk brand yang besar. Tapi terjadi shift juga. People want to work for leaders sekarang. Ya kan. Orang itu merasa penting banget di suatu lingkungan itu dia bekerja dengan siapa dan dia itu bisa belajar dari siapa gitu untuk membuat suatu keputusan karir. Dan saya merasa Gojek ya ketika saya ingin pindah ke Gojek, saya merasa ini orang-orang yang saya ingin banget kerja bareng sih. Ya kan. I mean beyond the mission ya, of course the company's mission kan Indonesia banget kan, social impact, UMKM segala macam. Tapi ya yang sama pentingnya juga ya saya melihat gitu. Saya bisa belajar nggak sih bukan dari perusahaannya, tapi dari orang-orang yang saya kerja bareng gitu. Dan ternyata saya merasa these are the people yang saya ingin kerja bareng dan saya ingin belajar dari mereka. Itu sih yang membuat jadi satu paket yang komplit ya. Misinya menarik sesuai dengan misi pribadi saya dan orang-orangnya juga they're exciting people gitu kan to work with. Oh, menarik, Mas. Apa sebelum Mas Leo masuk ke Gojek, Mas Leo sudah tahu maksudnya dengan mission seperti itu, people yang ada di dalamnya seperti itu, gitu? Ya, terus terang tahu, karena kan circle karir saya bisa dibilang circle karir yang sempit gitu kan. Jadi orangnya itu aja. Jadi bukan circle karir yang luas. Kayak misalnya saya mulai dari consulting tadi kan. Dan saya dari consulting walaupun saya pindah ke industri tapi kan fungsinya tetap sama. Fungsinya kan tetap di perencanaan bisnis, di corporate finance, yang isinya yang ujung-ujungnya juga banyak orang consulting gitu kan. Dan sama juga gitu ketika digital technology companies mulai booming di tahun 2015, tahun 2016, ya banyak juga teman-teman dari pekerjaan saya sebelumnya yang pindah ke situ. Jadi ya setidaknya saya punya gambaran, termasuk mentor saya juga pindah ke situ. Jadi ya it's a small world, ini dunia yang kecil dan orang-orangnya muter di situ aja. Jadi dari situ saya dapat beberapa validasi lah, ya kan. Validasi itu dalam artian, kan kita sebagai manusia kan kita cepat banget bikin judgment, bikin persepsi, ya kan. Misalnya saya ngelihat apa yang Rahim lakukan, tiba-tiba saya udah punya, kayaknya Rahim tuh gini nih, ya kan. Nah, yang paling penting dari judgment itu adalah validasi kan. Jadi ya salah satu cara dapat validasi adalah ya kita ngobrol dengan orang langsung yang mengalami gitu kan. Ternyata setelah saya ngobrol dengan mereka, hasil dari validasi itu nggak jauh-jauh banget dari apa yang saya pikirkan dan apa yang terjadi di realitas. Gitu. Jadi ya itu juga sih yang membuat perpindahannya jadi lebih mulus gitu. Nah, dari tadi nih saya diskusi dengan Mas Leo beberapa kali menyebutkan tentang mentor. Menurut Mas Leo seberapa penting untuk siapapun lah di saat ini saat meniti karir, seberapa penting mereka untuk memiliki mentor gitu? Menurut saya penting banget. Penting banget. Tapi kan masalahnya bukan hanya memiliki mentor gitu kan, tapi juga memilih mentor yang tepat. Benar, Mas. Gimana kita bangun hubungan antara mentor dan mentee, ya kan. Dan mungkin kita juga kadang-kadang bingung kan, ada role model, ya kan.
ada mentor, ada sponsors, ya kan. Nah, kita tuh mau yang mana gitu kan. Kalau role model kan ya kita bisa aja role model kita lah Jeff Bezos, ya kan. Atau role model kita Mark Zuckerberg atau siapa lah Barack Obama gitu kan. Tapi kan dan sekarang dengan adanya arus informasi yang semakin merata dan semakin cepat, role model kita bisa siapa aja. Benar. Ya kan, kita bisa mengetahui Jeff Bezos itu kurang lebih orangnya seperti apa dari misalnya shareholder letters-nya Amazon yang dia tulis setiap tahun. Oh, ternyata kita tahu banget spiritnya Jeff Bezos itu ternyata walaupun perusahaannya besar, dia selalu merasa day one. Ya kan? Atau Elon Musk gitu kan, yang wah, katanya kerja 100 jam sehari gitu kan dari I think ideally kita punya tiga-tiganya, ya kan. Role model itu typically orang yang kita idolakan, yang not necessarily kita tahu. Tapi kalau mentor itu menurut saya jangan kejauhan. Kita nggak bisa jadiin Elon Musk sebagai mentor, kecuali ya kamu emang kenal gitu kan sama Elon Musk gitu kan. Mentor itu mungkin orang yang 2-3 langkah di depan kita. Karena yang paling penting adalah kita bisa men-shadow dia, kita bisa benar-benar bekerja closely. Karena menurut saya learning yang paling cepat itu adalah dari shadowing. Bukan dari mentorship yang tiap 1 bulan ketemu, oh Rahim, kamu harus develop leadership skill segala macam. Tapi Rahim juga bingung leadership skill itu kayak gimana. Ya kan? Mentor itu ya you work with him. Jadi kamu bisa ngeliat, oh gini dia nge-lead meeting itu kayak gini. Oh gini dia, oh begini ya, how he handles conflict. Oh, this is how he handles office politics, ya kan? Itu mesti dilihat, nggak bisa, dan mesti di shadow. Kamu kira-kira, oh kalau saya ada di posisi dia, kira-kira apa? Saya bisa melakukan hal yang sama atau enggak? Dan saya beruntung, saya punya mentor tuh di setiap organisasi yang saya jalani gitu. Dan biasanya itu adalah ya either itu bos saya langsung atau the CEO of the company. Jadi ya mereka benar-benar 2-3 step depan kita kenal, nggak terlalu jauh, dan yang paling penting kita bisa men-shadow dia. Men-shadow tuh gimana sih caranya? Misalnya kerja bareng, project bareng, bisa mengamati gimana dia nge-lead meeting, bisa mengamati gimana dia bernegosiasi, dan itu learning-nya luar biasa sih. Ya tentunya di situ ada sesi formal lah, ya kan? Kayak misalnya sebulan sekali kita dinner, chit-chat, gitu kan. Just to share progress dari masing-masing gitu kan. Dan itu mentor ya. Dan ketiga yang paling penting itu adalah sponsor. Ya kan? Mentor bisa jadi sama dengan sponsor. Kadang-kadang itu intertwine. Sponsor itu adalah orang yang bisa mensponsori kita, yang bisa membuat kita yang bisa punya kuasa untuk membuat kita lebih maju. Misalnya bisa mempromosikan kita, atau bisa memberikan dampak positif terhadap karir kita secara langsung. Biasanya sponsor itu ya biasanya ideally within the same organization gitu. Kalau misalnya Rahim sekarang manager, Rahim ingin naik ke general manager, ya your sponsor mungkin adalah direktur operasional atau direktur sales gitu kan. Nah, I think dalam karir ya mungkin 3 hal tadi penting ya. Ada role model, ada mentor, dan juga ada sponsor yang percaya dan mau investasi di kita. Investasi dalam bentuk dia mempromot kita, dia memberikan kita resources lebih seperti project yang lebih signifikan impact-nya. Itu sih 3 hal yang menurut saya dari pelajaran pribadi saya itu penting dalam karir kita. Nah, sekarang tinggal ya gimana kita menemukannya. Nah, itu kan balik lagi ke masing-masing kita. Tadi kan kita udah lihat kriterianya gitu kan. Kalau idol, role model ya kita idolai gitu kan. Kalau mentors ya tadi yang penting bisa shadowing gitu kan, dan dia 2-3 langkah ahead of us gitu kan. Itu definisi menurut saya ya, kriteria yang bisa memudahkan kita untuk menemukan mereka gitu. Jadi sebenarnya berkarir dimanapun ya 3 hal itu memang ya penting saat ini ya Mas Ilio ya. Iya, menurut saya betul. Dan bahkan dari mahasiswa sekalipun ya. Oh iya. Ya kan. Ketika saya mahasiswa ya saya juga punya mentor. Dan mentorship itu something that you need that you need to make it transparent. Nggak bisa kayak istilahnya apa ya, kayak pacaran lah mesti diungkapkan gitu, nggak bisa tiba-tiba
assume si X pacar saya gitu kan. Iya. Ya you need to tell them gitu kan. I think saya sangat impress gitu dengan apa yang Anda lakukan dan I wanna be your mentee ya kan. Iya. Would you be willing gitu kan to mentor me at this stage of my career? Dan tentunya juga kita mesti dua arah juga kan sebagai Iya. mentee ya. We need to see something that we can do to help our mentor juga. Iya, iya. That is why tadi kalau di satu organisasi kan kita bisa kerja bareng. Kalau kerja bareng kan lebih dua arah. Iya, Gitu kan. benar. Kalau pas kuliah dulu ya, salah satunya ya saya terlibat project bareng dengan mentor saya. Kan kalau di kuliah itu ada project penelitian, Iya, segala benar. macam. Jadi it's not a one way street gitu kan, kayak kita terus yang menerima. We can't be the receiving end terus. Kita juga at some points juga mesti memberikan kembali kan ke mentor kita gitu. Nih menarik sekali Mas. Mungkin yang kalau yang saya lihat sekarang mentorship seperti ini banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan gitu. Jadi kan hubungan struktur organisasi di perusahaan itu tidak hanya formal struktur organisasi saja, tapi lebih bersifat mentorship seperti itu ya Mas ya. Ya. Dan bahkan itu harus kita mulai dari diri pribadi, maksudnya bukan di-trigger oleh struktur organisasi formal yang lain-lain, tapi malah harus mulai dari dalam diri, begitu ya Mas? Menurut saya itu mindset yang sangat penting sih. Jadi kebanyakan kan orang berpikir karir kita tuh udah ada yang take care, udah ada yang udah ada yang bakal memikirkan. I think that's not the case, ya kan? Ya mungkin di beberapa perusahaan kan emang ada career ladder gitu kan. Iya, benar Mas. Ya kamu bakal jadi manager anyway, kamu bakal jadi senior manager segala macam. Tapi saya tipe orang yang percaya kita harus in control of our own career. Karir kita itu harus ada di tangan kita, harus kita yang kontrol gitu, jangan sampai kebalikannya. Dan menurut saya mindset ini yang sangat membantu saya dalam membuat beberapa keputusan besar di karir saya. Gitu sih. Jangan pasrah gitu kan, jangan nyerahin karir kita ke tangan orang, even if itu mentor kita sendiri. Atau ke divisi SDM gitu ya Mas ya. Ya apalagi gitu kan. Atau ke perusahaan gitu tadi lewat SDM gitu kan. Iya. You need to be in charge. Kalau seandainya menurut kalian your career matters, ya kemajuan karir kalian berdasarkan ukuran-ukuran yang tentunya kalian punya sendiri ya. Itu ya mesti kalian yang in charge, kalian yang you need to own it gitu. Dan kalian yang mesti mikirin, oh kalau saya dari A pingin ke B gimana ya caranya? Oh I need to have a mentor seperti ini ya kan. I need to work on this and this projects gitu kan. Terus gimana caranya supaya saya bisa dapat project ini? Oh I need to speak to this guy. Gitu kan. Iya Mas. Ya mungkin kalau saya melihat mirip ini ya Mas ya. Mungkin kalau saya kurang tahu kalau sekarang, mungkin dulu kan banyak sekali Mas program MT dan yang lain-lain gitu kan. Kalau MT itu kan jalur karirnya ya kalau memang kita seperti yang Mas Leo sampaikan tadi, ya kalau karir kita ditentukan orang lain ya jalur MT ya jalurnya udah ada gitu ya Mas ya. Nah, dan harusnya malah MT itu bukan dari perusahaan tapi dari dalam diri sendiri begitu ya Mas ya. Jadi ibaratkan kalau di hutan nyari mana yang jalan yang cocok untuk dilewati gitu, terus nyari orang yang cocok untuk membimbing kita mencari jalannya, gitu ya Mas? Iya, saya terus terang nggak pernah join program MT, jadi saya komen banyak program tersebut. Tapi saya suka analogi kamu yang misalnya kita ditaruh di hutan, ya kan? Yang mungkin itu analogi yang bagus ya. Dalam artian yang bisa menyelamatkan diri kita cuma diri kita. Iya. Gitu. Karena kan namanya hutan kan nggak ada, kecuali hutan wisata ya, belok kanan, belok kiri. Ada pemandunya Mas. Gitu kan. Tapi kalau seandainya kamu bisa mengconquer hutan tersebut kan, it means a lot gitu kan. Kayak misalnya berapa orang sih yang bisa mengconquer Amazon di Amerika Selatan? Nggak banyak gitu kan. Dan orang-orang yang bisa mengconquer Amazon itu punya satu sifat yang sama. Mereka punya jiwa eksplorasi yang sangat tinggi. Mereka punya dan mereka bold ya kan. Karena getting to Amazon itu kan butuh keberanian
sendiri gitu kan, itu udah beda level gitu kan. Karena ya sama kayak orang yang mendaki Everest gitu kan, 1 dari 4 orang kemungkinan akan meninggal. Iya. Gitu kan. Bahkan baru mulai mendaki aja tuh udah beda banget level orang-orangnya gitu kan. Belum ngomongin yang sampai puncak, ini baru mendaki aja tuh udah mereka adalah orang-orang yang terpilih gitu kan. Ya itu karena traits yang mereka share kan sama kan. Mereka bold, mereka tipe yang berani mengambil decision, dan mereka tipe orang yang nggak ragu untuk mengeksplorasi. Jadi I like your analogy yang soal hutan sih. Ya. Karena memang ya saya pribadi memang merasakan sih Mas, maksudnya ya karir kita ya kita sendiri yang nentuin gitu kan, bukan bagian talent management di kantor gitu kan, ya kita sendiri yang nentukan gitu ya Mas ya, karena yang mau berkarir ya kita sendiri gitu kan Mas. Nah ini kalau pengalaman Rahim sejauh ini gimana kira-kira? Ya sama apa kira-kira yang menurut kamu membantu karir kamu sehingga kamu ada di saat sekarang gitu? Waduh, ini malah Mas Leo yang nanya ke saya. Jadi kebalik ya podcastnya. Apa ya Mas ya, kalau saya jujur saya itu baru shifting karir lah, sekitar 1,5 tahun yang lalu gitu Mas. Saya ngerasa ya sebelumnya saya kerja di konvensional industri gitu Mas. Perusahaan yang sudah berdiri, swasta sudah berdiri sejak 1980-an begitu. Kelasnya internasional, kita ekspor produk ke luar negeri. Kalau Mas Leo tahu Garbarata, Mas, itu kan ya. Tahu. Nah kita bikin itu gitu kan, dan alhamdulillah ya masih laku sampai sekarang gitu. Tapi saya ngerasa ya di satu saya bekerja sebagai mechanical engineer gitu. Itu keren. Ya, nah tetapi di 4 tahun saya merasa apakah saya maksudnya akan menghabiskan waktu saya seperti ini gitu Mas. Saya ngerasa kalau boleh dibilang saya nggak bisa mungkin memberikan jawaban yang pas, karena mungkin sama seperti Mas Leo tadi masih mencari gitu Mas. Tapi alhamdulillahnya di saat sekarang saya merasa energi saya ada di kerjaan saya sekarang begitu sih Mas. Mungkin yang sama seperti Mas Leo sampaikan tadi, sekarang itu saya bekerja, ya saya menyenangi apa yang saya kerjakan sekarang begitu. Memang istri saya komplain gitu kan. Tetapi dengan adanya WFH walaupun komplain ya masih di rumah gitu kan Mas. Udah kerja sibuk, Sabtu mesti bikin podcast, makin dikomplain nih. Iya Mas. Jadi ya mungkin sama seperti Mas Rio tadi ya, di energi manajemen tadi begitu kan Mas. Ya saya merasakan sumber energi saya di sini sih gitu. Kalau mungkin ibaratkan, kalau saya membayangkan begini sih Mas, berkarir itu sama kayak pemain bola gitu Mas. Dia capek tapi dia seneng mainnya Mas. Dia capek. Cedera lagi gitu kan. Dia ya mungkin yang paling mudah mencarinya mungkin ya kayak penyanyi, pemain olahraga dan yang lain mungkin. Tapi kalau dikembalikan ke diri ya saya merasakan ya alhamdulillah di saat ini hobi saya gitu sih Mas. Mungkin di kerjaan yang sekarang ini hobi saya gitu. Itu sih Mas. Nah mungkin ini balik lagi saya nanya Mas Leo. Banyak insight nih yang saya dapatkan dari Mas Leo tadi, terutama yang membangun karir tadi Mas. Nah ini karena waktu juga nih Mas. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Mas. Kalau menurut Mas Leo 5 tahun atau 10 tahun ke depan, melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, melihat bagaimana cara orang berkarir di saat ini gitu Mas. Kemungkinan ya kalau misalkan kita boleh forecast ke depan yang akan terjadi, kemungkinan berkarir metode orang berkarir di ke depan akan seperti apa begitu? Ini ramal-meramal ya. Nah, ramal-meramal. 5 tahun ke depan. Saya nggak punya jawabannya terus terang. Tapi kan kalau kita lihat dari survei-survei lembaga terkemuka kayak misalnya World Economic Forum, mereka kan tiap tahun selalu publish kan top 10 skills buat 2030, ya kan? Top 20 jobs buat 2030, something like that. Mungkin di sini yang saya ingin share adalah 3 hal sih, ya kan? Yang pertama, menurut saya pribadi, arah dunia itu bakal kemana sih dalam 5 tahun ke depan gitu, dan dampaknya terhadap workforce itu apa, ya kan? Ada 3 trends menurut saya. Tren yang pertama itu adalah globalization. Kalau dulu kan kita ngomongin globalization, ya kan?
segala sesuatu tuh mesti global, ya kan. Nah sekarang yang terjadi adalah dengan membaiknya supply chain, sekarang kan arus transportasi, logistik itu udah sangat improve. Dan kalau kita lihat sekarang informasi itu udah terdemokratisasi, semua orang punya akses terhadap information. Dulu kenapa kita punya global players, karena informasi itu nggak equal. Orang-orang di bagian geografi di mana informasinya itu nggak banyak, mereka cuma bisa jadi konsumen, mereka nggak bisa jadi produsen, ya kan? That's why kita dulu tuh punya global brand kayak Coca-Cola, Unilever, gitu kan. Nah, 5-10 tahun yang akan datang itu adalah zamannya regional champion. Kayak misalnya Amazon di Amerika, ya kan, Alibaba di China. Alibaba itu mungkin ya mereka cuma butuh fokus di China gitu karena marketnya luar biasa. Dan kita punya similarities, Indonesia itu marketnya luar biasa, ya kan. Mungkin sebenarnya kalau kita mau bikin 10 dekakorn itu di Indonesia aja udah cukup. Iya. Ya kan. Dan kita lihat sekarang juga di mana-mana ada regional champion kan. Kalau misalnya di bidang ride hailing, di US itu ada Uber, ya kan. Dan Uber tuh benar nggak bisa jadi global player, ya kan. Di China mereka nggak bisa masuk, ya kan. Di India mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tadi ada regional champion. Dan yang regional champion menang itu apa? Yang regional champion menang itu adalah local insights. Dia yang tahu pasar mereka tuh seperti apa, sehingga orang asing ya dari luar ya nggak bisa gitu, ya kan. Mereka yang benar-benar mengerti users, mengerti consumers mereka tuh seperti apa. Jadi kedepannya itu bakal ada tren globalization. Talent kita itu mesti wawasannya global, mesti punya mesti bisa bikin sesuatu yang standarnya internasional, ya kan. Kalau kita bikin apps ya harus sebagus Facebook. Itu kan global benchmark, ya kan. Kalau kita bikin e-commerce ya harus sebagus Alibaba, harus sebagus Amazon, ya kan. Tapi we win locally. Jadi sekarang semua orang kita mesti lebih sensitif gitu. Kita benar-benar mesti paham Indonesia itu seperti apa. Yang paling paham Indonesia itu harus kita, nggak bisa orang lain. Kalau orang lain lebih paham daripada Indonesia, kalau orang lain lebih paham soal Indonesia daripada kita, we're in big trouble. Ya, jadi menurut saya sekarang ya banyak-banyaklah invest waktu untuk memahami regional kita seperti apa, consumersnya seperti apa, sambil kita ya buka wawasan kita global gitu, inovasi apa yang ada di Amerika, inovasi apa yang ada di China, seperti itu. Karena ujung-ujungnya dua globalization, dua konsep ini bersatu melahirkan regional champion. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, sekarang itu semua bisnis itu udah mulai mikirin soal sustainability. Udah jadi lebih harus mulai merawat bumi. Sekarang kan kita ngomongin konsep circular economy. Kalau ekonomi yang non circular kan orang they take, they produce, and then they dispose, gitu kan. Kalau circular economy kan they take, they produce, they reuse, dan bakal balik lagi. Contohnya misalnya kayak di Belanda, Philips itu melakukan managed service buat lampu. Jadi orang bayar sewa untuk lampu, nggak beli putus. Dan nggak ada dibuang gitu ya Mas? Dan nggak ada dibuang gitu kan, karena lampu yang udah habis karena Philips yang sewain, dia akan ambil, dia olah lagi, dan dia pasang kembali gitu kan. Nah, ke depan-depannya itu konsep circular economy, konsep offsetting carbon emission itu bakal sangat-sangat relevan. Jadi ya kalau kalian mau bangun build expertise di sini, ini sekarang masih belum banyak expertnya. Dibandingkan data science ya, data science kan sekarang udah mulai banyak. Software engineers juga sekarang udah mulai banyak, ya kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah fokus on transferable skills. Transferable skills itu adalah skills yang sifatnya universal, yang kalian bawa ke industri manapun itu akan relevan gitu. Contohnya apa? Contohnya problem solving. Problem solving itu ya
namanya ningkatin profitability ya di industri manapun, mau industri airlines, mau industri perbankan ya sama. Kalian harus ngeliatin revenue kita datangnya dari mana, cost kita datangnya dari mana, ya kan? Itu problem solving. Yang kedua, communication. Communication termasuk di dalamnya ngasih feedback. Kebanyakan dari kita we're not good at giving feedback. And also at receiving feedback, ya kan? Karena kita nggak enakan, takut mungkin tersinggung segala macam. Dan yang ketiga mungkin collaboration ya. Collaboration dalam artian nggak cuma bisa bekerja sama orang lain, tapi bisa nggak kita motivate orang lain? Bisa nggak kita menengahi misalnya value saya dan value-nya Rahim berbeda? Bisa nggak kita menengahi konflik misalnya? Atau bisa nggak kita navigate through office politics? Itu kan kadang-kadang nggak diajarin di kuliah gitu. Benar kan. banget, Mas. Itu transferable skills yang saya maksud sih. Jadi kalau dari survei McKinsey, salah satu perusahaan consulting global, dampak dari digitalisasi, teknokratisasi, apapun yang kita sebut yang ada saat inilah, ya kan orang banyak kan takut kita akan kehilangan job, ya kan, bakal makin banyak job yang hilang. Nah, tapi untuk di Indonesia sendiri, dari prediksi report tersebut, kita itu dapat net gain. Ya kan, net gain dalam artian justru job kita tuh bertambah, karena ada job yang hilang, tapi ada juga job-job, kayak mungkin tahun tahun awal 2000 mungkin nggak ada job namanya data analis. Ya kan, atau mungkin nggak ada job namanya machine learning specialist. Ya kan. Nah, kalau kita kurangi job-job yang akan hilang dan kita tambahkan dengan job-job yang baru yang akan muncul, itu net positif. Kalau di report mereka katanya 9 sampai 20 juta roles baru. Jadi sebenarnya dunia ke depan itu quite optimistic, ya kan? Cukup optimis gitu kan, adanya job creation yang baru. Cuma ya tadi, kalau kita nggak ngerti soal Indonesia, kalau kita nggak punya transferable skills, kalau kita nggak ngerti soal sustainability, ini bakal pergi ke orang lain, bukan ke kita sendiri, gitu sih menurut aku. Wah, menarik banget insight forecast-nya kemungkinan yang akan terjadi di masa depan gitu, Mas. Dan karena kayak tadi user understanding itu nggak semua orang punya, terus terang. Sebenarnya kalau tandanya Rahim ditanyakan gimana sih karakteristik user pengguna Garbarata di Indonesia, belum tentu punya jawabannya gitu kan. Tapi you make Garbarata gitu kan, kamu bikin Garbarata. Gitu kan. Apa yang mereka suka, Garbarata yang bagus itu kayak gimana sih? Garbarata yang efisien itu yang kayak gimana sih? Nah itu kan user understanding kan. Yang user di Indonesia bisa jadi beda dengan user di Singapura, bisa jadi beda dengan user di Jerman gitu kan. Benar banget, Mas. Nah, menarik, Mas. Nah, ini pertanyaan terakhir, Mas. Ini kalau boleh nanya, mimpi Mas Leo mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi gimana, Mas? Boleh nanya, Mas? Saya tipe orang yang, well, honestly speaking, saya bukan tipe orang yang comfortable sharing mimpi saya ke orang lain. Ya, itu bisa jadi salah satu kekurangan lah yang I need to build ya. Tapi secara garis besar, saya bakal tetap berada di Lombok sih. Saya ingin bangun Indonesia dari luar Jakarta. Mungkin itu salah satu aspirasi lah ya. Apa yang akan dilakukan ya tentu ini proses yang panjang lah. Ada trial errors, ada brainstorming di dalamnya. Tapi saya rasa kalau kita ingin Indonesia itu maju secara merata, kita nggak hanya perlu untuk meredistribusi infrastruktur, nggak hanya perlu meredistribusi budget, tapi juga meredistribusi talents. Karena world class talents atau talent-talent yang bersifat global, yang sekarang faktanya mereka semua sangat terkonsentrasi di Jakarta. Tentunya dengan ada perusahaan-perusahaan kayak Gojek, Tokopedia yang berekspansi ke seluruh Indonesia, sekarang opportunities lebih merata, ya kan? Sekarang tuh sebenarnya banyak orang Indonesia yang hebat-hebat, yang punya global qualifications, yang punya yang world class, yang kelas dunia. Mereka sekarang tuh mungkin sembunyi di Singapura, sembunyi di Amerika, sembunyi di Australia. Sebenarnya mereka pingin pulang, cuma mereka nggak tahu ada kesempatan atau enggak. Gitu. Nah sekarang tugas kita adalah bikin kesempatan sehingga ujung-ujungnya mereka bisa terkoneksi balik lagi, dan kita punya critical mass, kita punya skala yang cukup untuk membuat suatu perubahan positif di luar Jakarta, luar Jawa, sehingga karena Indonesia itu kalau kita lihat itu dua ekonomi.
ya kan? GDP Jawa dan GDP luar Jawa itu 50-50. Jadi sebenarnya kalau mau membangun Indonesia, luar Jawa itu sama pentingnya dengan, atau bahkan lebih penting karena geographically kan lebih besar, lebih luas wilayahnya, sama pentingnya dengan Jawa. Gitu. Dan mungkin ketimpangan itu yang saya ingin address sih. That's why physically ya saya sekarang berada di Lombok gitu. Mimpinya spesifik seperti apa masih belum kepikiran, tapi secara garis besar ya that's the arah lah, direction-nya. Menarik Mas, ya, terutama tadi kata-kata Mas Leo tadi ya, bangun Indonesia dari Lombok ya Mas. Mungkin kalau boleh nanya lagi Mas Leo ini dari lahir di Lombok terus kuliah di IPB atau gimana Mas? Iya, benar. Wow. Menarik Mas. Ini harusnya ada sesi selanjutnya nih Mas. Masih banyak masih banyak pertanyaan yang belum saya ajukan gitu Mas. Ya khawatirnya nanti alurnya nanti tidak sejalan begitu kan. Jadi mungkin nanti bisa kita bikin sesi selanjutnya. Boleh ya Mas Leo? Siap Mas Leo. Ini nggak terasa nih udah lebih dari 1 jam kita berdiskusi dengan Mas Leo. Banyak sekali insight menarik yang disampaikan Mas Leo tadi, terutama mungkin tidak hanya bagaimana cara membangun karir di startup saja, mungkin hampir di seluruh lini gitu, cara membangun karirnya, memimpin di saat krisis, di saat COVID, terus bagaimana bukan lagi time management tapi ke energy management gitu, terus bagaimana pentingnya mendapatkan role model, sponsor dan juga terutama mentor gitu. Terima kasih banyak Mas Leo atas insight, diskusi, inspirasi pada hari ini Mas. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih. Thank you for having me. Hari Sabtu pula lagi. Siap. Terima kasih banyak Mas Leo. Saya tutup. Selamat siang Mas Leo. Terima kasih.